Selamat pagi teman-teman semua. Di sini sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai pengakuan kemerdekaan RI dari Australia. Nah, langsung saja. Jadi, mengapa Australia lebih mendukung Indonesia daripada Belanda? Jadi, sejarahnya memang karena letak Australia dan juga Indonesia itu sangat dekat, ya. Gampangnya seperti itu. Jadi waktu itu memang Australia sempat lebih mendukung keterlibatan Belanda di Indonesia, karena dengan begitu Australia percaya kepada Belanda bahwa misalkan ada serangan dari negara lain yang mengarah ke Australia, Belanda bisa ikut membantu. Nah, sayangnya hal ini salah, ya, karena waktu itu Belanda diserang oleh Jepang dan akhirnya Belanda kalah. Bahkan Jepang sampai menyerang Australia waktu itu. Sehingga dari sejarah tersebut Australia tidak lagi mendukung Belanda. Nah, sekarang Australia berbalik mendukung Indonesia. Australia lebih percaya kepada Indonesia untuk bekerja sama. Jadi dari sinilah asal-usul mengapa Australia lebih mendukung Indonesia. Nah, jadi apa yang dilakukan Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, adanya pemboikotan terhadap kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia, atau sering dikenal sebagai peristiwa Black Armada, ya. Jadi memang kapal-kapal Belanda yang membawa senjata, ya, yang akan menuju di Indonesia, setelah sampai di Australia dicegat oleh pemerintah Australia, tidak boleh lewat atau tidak boleh ke Indonesia waktu itu. Yang kedua, kemudian demonstrasi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia di kedutaan besar Belanda, tepatnya ada di kota Sydney, Australia waktu itu, ya. Jadi warga negara Australia berbondong-bondong untuk berdemonstrasi, ya, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian akhirnya masalah Indonesia dengan Belanda ini lewat Australia dibawa ke forum PBB. Nah, seperti itulah bentuk dukungan dari Australia. Nah, setelah membahas Australia, kita sekarang akan membahas mengenai latar belakang ikut campurnya PBB mengenai masalah Indonesia. Nah, sewaktu ada rapat PBB, ada perwakilan dari Republik Sosialis Ukraina yang mengusulkan bahwa masalah Indonesia dan Belanda harus dibawa atau harus dibahas oleh PBB sendiri, karena masalah ini sudah menyangkut mengenai perdamaian dan keamanan internasional, ya. Nah, kemudian yang kedua, karena ada upaya dari India dan Australia yang mengajukan sengketa tersebut ke Dewan Keamanan PBB pada 28 Juli tahun 47 pasca aksi militer Belanda terhadap Indonesia pada 21 Juli 1947. Jadi memang India dan Australia sama-sama melibatkan PBB, ya, sama-sama ingin melibatkan PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda waktu itu. Nah, kemudian kita akan lihat reaksi PBB nanti akan membentuk suatu badan perdamaian untuk Indonesia, ya. Di sini yang pertama ada Komisi 3 Negara. Nah, kemudian masing-masing yang berkonflik berhak mempunyai wakilnya di Komisi 3 Negara, ya. Jadi waktu itu Komisi 3 Negara beranggotakan Australia, yaitu wakil dari Indonesia, ya. Kemudian Belgia, wakil dari Belanda. Di sini kenapa Belanda memilih Belgia? Karena memang mereka, ya, itu bisa disebut saudara, ya, tetangga dekat. Nah, kemudian dari Amerika Serikat sebagai penengah ada Dr. Van Braham. Kita akan lihat dari Komisi 3 Negara ini menghasilkan perundingan Renville. Nah, isinya yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua,
disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Jadi wilayah Republik Indonesia dan Belanda akan dibatasi waktu itu ya. Dan kemudian yang terakhir, TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur karena Jawa Barat dan Jawa Timur diklaim Belanda waktu itu. Jadi kita hanya mendapatkan wilayah Jawa Tengah ditambah Yogyakarta dan Sumatera waktu itu. Nah kemudian karena memang Indonesia juga belum puas dengan hasil tersebut, maka dibentuklah yang namanya UNSI ya, United Nations Commission for Indonesia pada tanggal 28 Januari tahun 49. Nah di sini karena memang perdamaiannya belum bisa terrealisasikan, maka lewat UNSI diharapkan Indonesia dan Belanda waktu itu dapat segera berdamai ya, ada penyelesaiannya. Nah sebelumnya juga UNSI itu dibentuk karena ada resolusi dari PBB juga ya, karena sebelumnya KTN belum bisa menyelesaikan masalah ini. Nah kemudian anggota dari UNSI ini ada Australia yang diwakili oleh Crossley, kemudian ada Belgia yang diwakili oleh Hermans, dan dari Amerika Serikat sebagai penengah yang diwakili Merle Cochran. Nah kemudian peranan UNSI terlihat di sini ya. Yang pertama, membawa permasalahan Indonesia Belanda ke perundingan Rum-Royen pada tanggal 7 Mei 49. Kita lihat wakil Indonesia ada Muhammad Rum, kemudian sebagai penengah dari Amerika ya, yaitu Merle Cochran, dan kemudian di sini ada dari Belanda yaitu Van Rooyen. Maka sering disebut perundingan Rum-Royen, gabungan antara nama Muhammad Rum dan Van Rooyen. Nah dari perundingan Rum-Royen ini Indonesia dan Belanda sama-sama memiliki pernyataan ya. Jadi pernyataan yang dimiliki Indonesia yang pertama, Soekarno dan Hatta harus dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, kesediaan mengadakan penghentian tembak-menembak. Yang ketiga, kesediaan mengikuti KMB setelah pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Jadi waktu itu KMB akan segera terrealisasikan ya, karena Indonesia juga sudah setuju. Kemudian nomor 4, bersedia bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan tertib hukum. Kemudian pernyataan dari Belanda, yang pertama menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. Yang kedua, menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Yang ketiga, menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, berusaha menyelenggarakan KMB. Jadi inti dari pernyataan mereka masing-masing, nah Indonesia dan Belanda ini setuju untuk mengadakan KMB. Nah kita akan lihat KMB dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi KMB ini merupakan upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, di sini KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 49 sampai 2 November 49 di Den Haag, Belanda ya, di kota Den Haag. Nah, kemudian anggota dari Indonesia ada Hatta, Muhammad Rum, Mr. Supomo, Dr. Lemena dan lainnya ya. Kemudian dari BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Jadi BFO itu merupakan negara buatan dari Belanda ya, sering disebut juga negara boneka. Nah, jadi kita juga akan lihat bahwa Belanda diwakili oleh Van Maarschelven. Nah, seperti itu ya. Nah, sekali lagi bahwa BFO itu merupakan suatu negara boneka yang dibentuk di Indonesia ya. BFO terdiri dari wilayah-wilayah tertentu waktu itu.
Nah, kita akan lihat di sini juga UNSI diwakili oleh Chrisley. Nah, hasil KMB itu seperti apa? Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambatnya tanggal 30 Desember 49. Kemudian masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 2 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Nah, ini yang agak memberatkan Indonesia karena Irian Barat belum diserahkan ke Indonesia. Kemudian antara RIS dan juga Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Jadi waktu itu Belanda belum bisa lepas, ya, belum bisa melepaskan Indonesia waktu itu, karena di sini terlihat ada yang namanya Uni Indonesia Belanda, kepalanya dari Raja Belanda sana. Jadi ya secara tidak langsung kita masih dikuasai oleh Belanda kalau seperti itu. Kemudian nomor 5, kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS, ya. Dan kemudian tentara kerajaan Belanda secepat mungkin ditarik mundur, sedangkan KNIL atau tentara buatan Belanda dibubarkan, serta anggota-anggotanya yang diperlukan bisa masuk ke TNI waktu itu. Nah, kemudian setelah adanya KMB, lambat laun ternyata juga Belanda bisa pergi dari Indonesia, ya, waktu itu. Dan kemudian pada tahun 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan karena juga banyak yang nggak setuju kalau Indonesia bersifat serikat, maka digantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 28 September 1950 Indonesia secara resmi bergabung ke PBB, dan wakil Indonesia di PBB yang pertama kali adalah Lambertus Nicodemus Palar, ya. Jadi Indonesia secara resmi merupakan negara ke-60 yang bergabung ke PBB. Nah, itu saja materi yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih.